M-file, kita sudah punya file M-file, terus editornya di sini kita tulis rumus-rumus yang mau kita gunakan di sini. Kemudian ini adalah command window. Jadi command window ini mirip dengan M-file ini di sini, tapi dia real time. Jadi kita bisa langsung tahu isinya. Jadi misalnya saya contohkan X sama dengan 1. Kemudian ini kalau dikasih tanda seperti ini tidak akan terlihat X-nya, jawabannya tidak akan terlihat. X sama dengan 5, Y, kemudian misalnya X, Y, Z sama dengan X kali Y. Ini kalau tidak pakai titik koma di sini, ini langsung nanti jawabannya terlihat di command window. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini ada workspace. Jadi kita tahu tadi variabel yang sudah kita pakai itu apa saja. Di sini ada X, Y. Kemudian value-nya juga terlihat di sini. Nah, kemudian untuk di sini, di toolbar-nya, kita bisa lihat ini untuk kalau kita mau membuat script baru. Kemudian ini juga bisa, di sini sama, ini hanya shortcut-nya aja. Kemudian kita juga bisa membuka file-file yang sudah kita punya, sudah kita bikin. Untuk running-nya, di sini. Ini, kalau kita mau running, misalnya file kita di sini, kita klik di sini, ini akan nanti muncul run. Jadi hasilnya bisa kita lihat setelah kita klik run di sini. Nah, nanti kalau ada error juga nanti akan terlihat di sini, tanda merah di sini. Oke, itu tadi environment dari MATLAB. Nah, kita akan selanjutnya bahas tentang. Nah, ini kalau untuk merubah window yang akan kita tampilkan ada di sini. Saya buka dulu. Nah, di sini. Layoutnya, jadi kita misalnya mau current foldernya nggak perlu dilihatin, jadi kita hilang seperti ini, atau kita mau lihat lagi lewat layout ini. Oke. Nah, tipe data yang ada di MATLAB ini ada beberapa macam. Yang pertama logical, jadi tadi variabel-variabel yang mau kita pakai itu ada tipe datanya beda-beda. Nah, ada logical ini untuk 01, yes or no, ini logical. Kemudian char ini untuk karakter, jadi huruf-huruf, masuknya ke tipe data char. Kemudian numerik, angka, ini tersedia beberapa, ada integer 8, ini berarti 2 pangkat 7, jadi dari minus 127 sampai plus 128 itu masuknya di integer 8. Kalau in berarti unsigned, berarti nggak ada negatifnya, berarti dari 0 sampai plus 256. Ini akan bertambah sampai besar, berarti ini 2 pangkat 16, kayak gitu perhitungannya. Nah, kemudian ada juga cell structure, jadi kita bisa pakai classes. Jadi classes itu misalnya kelas A, ada nama mahasiswa, ada keterangan nama mahasiswa, ada nomor absen, ada nilai. Nah, itu nanti kita bisa akses misalnya saya mau tahu mahasiswa dengan nomor absen 1 nilainya berapa, itu kita tinggal nanti akses kelasnya, akses ke nomor absennya. Nah, kemudian ada Java classes, kita nggak akan sampai di situ. Untuk function handle kita mungkin bahas sedikit nanti. Nah, variabel di MATLAB untuk penulisannya itu dia case sensitif, jadi antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Kemudian ini diawali dengan huruf, bisa dilanjutkan dengan huruf dan angka. Kemudian tidak boleh spasi, tapi kita bisa memakai biasanya dengan garis bawah ketika ada keterangan selanjutnya. Nah, ini karakternya maksimal ada 31 karakter untuk variabel.
Nah, kalau lebih dari itu, setelah huruf ke-31 akan diabaikan oleh MATLAB. Nah, tipe data tadi, integer, float, boolean, dan char itu, di variabelnya itu tidak perlu dideklarasikan di MATLAB. Jadi, kita bisa langsung menggunakan variabelnya saja, nggak perlu mendeklarasikan tipenya. Jadi, kalau di pemrograman yang lain, ini sebagai contoh, di Visual Basic, ini harus dideklarasikan. Jadi, num1 as integer, jadi kita harus deklarasikan sendiri-sendiri. Nah, kalau di MATLAB nggak perlu, kita langsung num1 isinya berapa, value-nya, tinggal bisa dipakai. Nah, untuk operator yang ada di MATLAB, operator ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan sebuah operasi tertentu. Jadi, ini ada beberapa, di sini sebagian listnya, daftarnya, ini untuk penjumlahan, pengurangan. Kalau untuk perkalian, kita pakai perkalian pakai ini, pakai tanda bintang, pembagian. Nah, kalau untuk pangkat, pakainya yang seperti ini. Nah, ini untuk operator relasional, sama dengan seperti ini, tidak sama dengan seperti ini, lebih besar sama dengan seperti ini. Nah, kemudian untuk operator logika, untuk AND, untuk DAN seperti ini, untuk atau seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada AND, tapi ini ada semacam, di sini keterangannya, kalau yang pakai ini, dia akan mengevaluasi A dulu. Kalau A tidak benar, maka langsung B nggak akan dievaluasi. Kalau yang ini dua-duanya dievaluasi. Jadi kemungkinan secara program dia waktunya akan lebih cepat. Nah, ada juga simbol lain, misalnya kita untuk membuat komen, jadi bukan rumus yang kita masukkan, tapi keterangan, itu kita bisa pakai tanda persen seperti ini. Kemudian ini ada kolom atau titik 2, ini digunakan untuk membuat vektor, indexing, dan iterasi. Jadi misalnya kita membuat matriks dari A dari 1 sampai 10 dengan rentang perbedaan tiap itu 1, gitu kan. Itu tinggal 1.2, 1.2 sampai 10. Nah, ini matriks. Nah, di MATLAB itu tadi seperti Bu Yuli bilang bahwa semua operasi di MATLAB itu sebenarnya adalah operasi menggunakan matriks. Jadi ini di MATLAB, matriks itu kalau di matematika biasanya kita definisikannya dalam huruf besar. Nah ini didefinisikan dengan untuk antar baris ini kita menggunakan titik koma. Tapi kalau untuk antar kolom itu bisa dengan spasi seperti ini atau bisa dengan koma. Jadi bisa dicontohkan di sini tadi. Di A dengan 2,2,3 1,4,5. Nah ini hasilnya matriks A seperti ini. Nah tadi yang Bu Yuli cerita tentang kolom itu misalnya kita mau bikin metrik atau vektor aja dulu, vektor dari 1 sampai 10. Jadi ini nanti ada kelihatan di sini A. Oh, sorry, maaf. Oh, maaf, ini saya salah ketik sama dengan 1, 10. Nah, ini A-nya sekarang dari 1 sampai 10. Jadi untuk ini indexing ya, jadi dipakai untuk indexing. Oke, nah kita lanjut. Ada sintaks di MATLAB untuk perintah-perintah. Ini ada contohnya di sini. Kalau kita mau melihat ukuran dari
vektor A atau matriks A, kita bisa pakai size. Jadi adik-adik perlu familiar dengan bahasa pemrograman ini, sintaksnya ini, dan karena menggunakan bahasa Inggris, jadi ini lebih bagus kalau adik-adik paham, atau bahasa Inggrisnya bagus, pasti akan lebih cepat untuk paham. Jadi sebagai contoh, ini tadi size-nya yang A ini tadi kita coba B sama dengan size A, hasilnya berapa? Nah, barisnya 1, kolomnya 10. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, misalnya kita mau menampilkan grafik. Ini perintah sintaksnya pakainya plot. XY berarti ini yang untuk horizontalnya, kemudian Y-nya untuk vertikalnya. Jadi ini namanya terserah nanti, misalnya Z atau apa, pokoknya yang sini, yang awal ini di sini, ini untuk yang horizontalnya, ini untuk vertikalnya. Nah, ini contoh lagi, kita bisa memberi nama untuk grafik yang kita bikin. Untuk X labelnya sini, Y label, kemudian titelnya, judul dari grafiknya seperti ini. Contoh juga, jika misalnya kita tidak mengetahui struktur sintaks, kita bisa tinggal di MATLAB-nya, di sini. Sebagai contoh, misalnya kemarin ada PID, kita tinggal PID huruf, ini dia nanti akan memberitahu apa aja argumen-argumen yang perlu dimasukkan di sintaks PID ini. Nah, kalau masih ragu, bisa tinggal klik di help-nya. Isinya seperti apa, bisa dibaca keterangan. Oke, nah sintaks-sintaks yang ada di MATLAB bisa di-download sini, sudah ada linknya, Bu Yuli kasih di sini. Nah, kita juga nanti di MATLAB kita akan mempelajari tentang polinomial. Jadi seperti ini, polinomial itu apa? Itu adalah persamaan yang seperti ini, secara generalnya itu AN X pangkat N, X pangkat N minus 1, dan seterusnya. Jadi ini bisa berupa fungsi linear. Kalau fungsi linear itu yang X-nya pangkatnya hanya 1, jadi misalnya Y sama dengan AX plus B, itu persamaan linear. Kemudian kuadrat berarti X-nya pangkat 2, kubik X-nya pangkat 3, dan lain-lain. Nah, untuk membuat vektor dari polinomial ini di MATLAB, kita nulisnya nggak perlu X kuadrat pangkat ini. Nah, jadi kita bisa menulis vektornya hanya dengan variabel di sininya. Ini kan X kuadrat depannya 1. 6X, ini 6. 5X karena nggak ada ininya. Ini kan yang X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0 di sini. A0. Jadi kita menulisnya seperti ini. Nah, ini tadi yang, ini grafik persamaan linear, ini kuadrat, ini yang kubik. Nah, selanjutnya di MATLAB kita juga bisa membuat statement kondisional, if, else, dan n. Jadi seperti ini, strukturnya, if, terus logikalnya apa di sini dimasukkan. Nah, kemudian statementnya action 1, action 2, kalau ada if lagi, kita pakai else if, seperti ini. Nah, yang terakhir, setelah tidak ada else if, kita langsung pakainya else. Terus diakhiri dengan n. Nah, kemudian kita juga bisa pakai loop for each, jadi for di sini ada indeksnya, indeks mana saja ini yang akan kita jalankan statementnya, ini indeksnya taruh di sini. Kemudian ada juga while misalnya while apa sama dengan true, kita taruh statementnya di sini, dan n. Nah, ini ada juga fungsi di MATLAB. Kita bisa bikin function ini dan nanti bisa dipanggil. Ini sintaksnya seperti ini, function,
harus ada ini function, kemudian di sini adalah output argumennya, argumen dari outputnya, kemudian ini judul fungsinya apa, kemudian ini input yang mau diproses oleh fungsi ini. Nah, ini sebagai contoh di sini ada function ms, jadi outputnya nanti bentuk yang mau di-return, mau dikeluarkan hasilnya dari fungsinya adalah variabel m dan s. Kemudian ini nama fungsinya start x. Nah, ini isi di dalamnya. Jadi ini mau fungsi ini tujuannya m ini adalah untuk menghitung rata-rata, ini kan dijumlah, kemudian dibagi jumlah bilangannya. Nah, kemudian s-nya adalah standar deviasi. Jadi ini rumus standar deviasi seperti ini. Di ini nanti kalau nah jadi fungsinya, deklarasi fungsinya ini di sini disebutkan bahwa dia kalau dia jadi satu dengan file m filenya, dia harus dideklarasikan di bawah setelah dia dipanggil. Jadi ini contohnya, value-nya adalah ini yang mau kita hitung rata-ratanya dan juga mau kita hitung standar deviasinya. Value-nya di sini. Nah, ini sama dengan X-nya ini. Jadi kita kan mau inputnya X ini. X ini mau kita cari rata-rata dan kita cari standar deviasinya. Value-nya di sini. Nah, kemudian outputnya tadi average sama standar deviasinya ini M dan S. Jadi setelah value X-nya kita, inputnya kita definisikan, kemudian kita bisa langsung panggil fungsinya. Nah, fungsinya dideklarasikan di bawahnya. Nah, fungsi ini juga bisa disimpan tersendiri, jadi nanti M file kita bisa manggil fungsi ini juga. Nah, ini kalau untuk lebih memahami MATLAB, adik-adik bisa ke dokumentasi dari MATLAB Help-nya di sini. Nah, shortcut-nya kita bisa tekan tombol F1, akan muncul di sini. Kita bisa lihat yang kita butuhkan, misalnya kita mau mempelajari Simulink, bisa ke sini. Nah, kita akan memulai mencoba untuk memprogram MATLAB M-File. Jadi, kita mulai. Jadi bisa sambil adik-adik sekalian mencoba. Saya kecilkan biar agak bisa kita double screen. Oke, saya tutup dulu yang lain. Saya bersihkan dulu. Kita mulai dengan membuat file M-File baru. Jadi seperti ini, new script. Kita simpan dulu biar takutnya nanti kelupaan. Save as, kita misalnya udah ada latihan 1, saya kasih latihan 2. Sini. Nah, ini sudah terbentuk editornya untuk M-File. Nah, kita hari ini mau bikin mensimulasikan atau membuat program M-File untuk menghitung atau untuk menampilkan grafik dari rumus ini, AX kali sin BX. Jadi, di sini BX adalah set bilangan yang merepresentasikan dari sudut 0 sampai 360 derajat dengan kenaikan antar sudut sebesar 5 derajat, dan AX adalah set bilangan dengan ketentuan seperti ini. Ketika BX kurang dari 90, maka AX-nya ini nanti nilainya 1,
ketika sudutnya di antara 90 sampai 180, nanti nilai AX2 dan seterusnya ini. Nah, di MATLAB untuk trigonometri, sin, cos, dan lain-lain, dia yang di dalam kurungnya ini dia tidak memakai langsung, misalnya kita kasih mau sin 90, kita taruh 90 enggak. Jadi dia pakainya adalah bilangan radian. Jadi kita harus merubah dulu dari sudut ke radian. Nah, ini kita bikin dulu tadi P-nya. Jadi sudutnya dulu. Biar gampang, misalnya sudutnya tadi B ya. Ini adalah dari 0 sampai 360 dengan selisihnya 5. Jadi 0 selisih 5 sampai 360. Kita bisa kasih keterangan di sini sudut, vektor sudut gitu ya. Vektor sudut. Nah, kemudian selanjutnya kita mau merubah dari sudut ke radian. Yuli kasih seperti ini radian biar bisa terbaca. Nah, caranya bagaimana? Itu ada sintak namanya seperti ini. Step to. Nah, ini adalah sintak untuk merubah dari degree atau sudut to ke radian. Jadi di MATLAB sudah ada perintah sintak untuk merubah dari sudut ke radian. Contohnya seperti ini. Tinggal kita taruh yang mau kita rubah. Nah, oke, ini kalau mau kita lihat benar nggak sudah berubah. Ini radian dari ini, dari sudut, kita bisa langsung run. Nah, ini terlihat di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini isi dari P-nya, kemudian ini isi dari bilangan radian, konversi dari sudut ke radian dari B. Nah, selanjutnya kita mau bikin, ini kan ada jika sudut di bawah 90 maka AX1, jika sudutnya di antara 90 sampai 180 maka AX-nya sama dengan 2. Maka kita harus membuat tadi logikal relasional tadi yang pakai if else dan pakai for each, karena ini kita harus melihat dulu tiap sudut itu kita harus tahu isinya berapa, tiap isi dari vektornya itu, misalnya di indeks nomor 1 sudutnya berapa, itu kita harus lihat. Jadi di sini kita pakai for, nah kita pakai bantuan variabel i sama dengan 1 sampai ini kan matriks ya, matriks barisnya ada 1 tapi kolomnya banyak. Jadi ini tadi ada 73, isinya ada 73 kolom. Dari 1 kita bisa, karena kita sudah tahu, kita bisa tinggal tulis dari 1 dengan ini penambahnya 1, kita bisa langsung 73. Tapi kalau kita belum tahu, kita bisa pakai misalnya kita length dari B. Jadi isi dari B panjangnya berapa, kita bisa pakai ini. Nah, setelah itu kita masukkan. Ini saya kasih N-nya dulu biar gampang. Nah, kemudian if ini jika sudutnya B ini kurang dari 90, maka AX sama dengan 1. Maka kita pakai if B 8 Maret setiap tahun. Cuma satu baris, kita masukkan indeksnya di sini. Nah, I, jadi kolomnya di sebelahnya. Jadi ini jika matriks B baris ke 1 kolom
ke I. Nah, I-nya kan nanti akan kita iterasi dari 1 sampai 73. Sama dengan lebih kecil sama dengan 90, maka statementnya kita tulis di bawahnya. Maka A, ini A juga nanti bentuknya menjadi vektor juga, karena nanti kita tiap titik ini, tiap isi dari vektor ini, tiap kolomnya akan dievaluasi oleh si A ini. Kita akan memasukkan nilai A yang koresponden dengan si B-nya ini. Jadi A juga 1, I sama dengan kita masukkan 1. Nah, ini yang jika yang pertama sudah, nah kita tinggal masukkan yang berikutnya, else if. Karena nanti ada yang lain lagi, jadi kita else if seperti ini. Nah, karena ini di antara, jadi kita menulisnya seperti ini. B dari I lebih besar dari 90, dan jadi kita tadi dan bisa pakai tanda seperti ini atau 2, ini bisa B dari 1 I, kita lihat dia lebih kecil dari 180. Seperti ini, kita pastikan kurungnya jumlahnya sudah sama. Oke. Nah, kemudian kita masukkan statementnya. A sama dengan 1I adalah 2. Nah, kita bisa copy paste karena ini isinya sama. Tinggal nanti kita edit. B-nya adalah dari 180 ke 270. Nah, ini kemudian A-nya adalah 0,5. Nah, selanjutnya ini karena terakhir kita pakainya else. Oke, kita langsung masukkan A-nya itu mau nilainya berapa. Sama dengan 3. Ya, harus selalu jangan lupa untuk diakhiri dengan N. Jadi tadi kita lihat if-nya sebelum N-nya ada masih merah, masih ada kayak garis merah di bawahnya karena dia belum benar kalau belum harus diakhiri dengan N. Jadi kita coba run, apakah benar bahwa nanti akan muncul matriks A dengan nilai seperti ini. Ini kita lihat matriks A-nya. Ini tadi nilainya 1, kemudian 2, kemudian 5, 0,5 sampai 3. Nah, ini kita lihat tadi untuk sudutnya. Ini kan 90 untuk yang nilai 1, 90 itu dia sampai di sudut 19. Lebih kecil berarti 90 tidak ikut. Oh, maaf, ini Buyung ada kesalahan. Ini harusnya karena lebih kecil berarti ini adalah ini saya kurangi seperti ini. Merah lagi. Ini 90 yang nggak ikut berarti dia hanya sampai 18, berarti angka 1 hanya sampai di 18. Jadi ketika membuat program ini sangat penting untuk melihat benar nggak program kita bikin sudah benar, itu nilai-nilainya kita cek di workspace ini. Oke. Nah, jadi hanya sampai 18 nilainya 1, mulai dari 19 dia sudah berubah menjadi 2. Oke. Nah, selanjutnya kita mau
membuat grafik atau plot dari si fungsi sinus tadi, fungsi trigonometri tadi. Jadi yang pertama kita bikin dulu fungsinya ini. Kita kan tadi baru menghitung atau membuat AX dan BX-nya, tapi fungsi AX dan BX-nya ini belum kita masukkan. Jadi kita masukkan, karena ini adalah vektor, jadi tidak hanya satu, maka kita juga harus pakai for each. Jadi tiap titik, tiap kolom kita gunakan rumus AX sin B ini. Oke. Nah, jadi sama juga for I sama dengan 1 sampai B itu kita hitung. Nah, saya pakai fx biar ini. Nah, sama juga 1i sama dengan A 1i dikali sin. Ini seperti Bu Yuli cerita tadi, pakainya radiannya, jadi bukan sudutnya. Kita nggak pakai B-nya, tapi kita pakai B radnya. Jadi B rad 1i seperti ini. Oke. Nah, setelah kita deklarasikan fungsinya, kita baru bisa bikin plotnya. Sama dengan yang dijelaskan tadi, untuk plot berarti kita tinggal plot, X-nya adalah yang kita mau, itu bawahnya, yang horizontalnya adalah sudutnya, kemudian vertikalnya adalah fx-nya ini. Jadi kita masukkan B, kemudian fx seperti ini, kemudian labelnya kita kasih label. Jadi kalau untuk label ini kan teks yang dimasukkan. Jadi kalau teks harus ada di dalam titik petik, harus ada di dalam petik. Jadi kita kasih sebagai contoh. Kemudian Y labelnya adalah kita bisa kasih seperti ini, misalnya AE, A sin B seperti ini. Kemudian titelnya titel grafik sinusoida, misalnya ini kan amplitudenya berbeda-beda ya, karena ini tadi dikalikan AX-nya nilainya beda-beda. Misalnya saya kasih with difference begitu, kayak gini. Jadi kalau kita run, nah ini grafiknya akan muncul seperti ini. Jadi tadi pas di sudut di bawah 90 dia masih anormal kali 1, tapi di 90 sampai 180 dia dikali 2, langsung nilainya besar. Kemudian dari 180 ke 270 dikali 0,5. Ini sin 180 sampai 270 itu kan negatif ya nilainya, jadi dia di bawah. Nah, yang 270 sampai 360 ini dikali 3, jadi negatifnya besar sampai 3 maksimum. Oke, itu tadi menggunakan M-file. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup jelas contoh penggunaan M-file. Jadi nanti untuk kuliah berikutnya kita simulasi menggunakan simulasi untuk orde 1, orde 2, kita bisa coba juga menggunakan M-file maupun dengan Simulink.
Nah, kita akan lanjut materinya penggunaan Simulink. Jadi kita lihat di sini Simulink ini di sini tombol untuk startnya. Jadi kita bisa langsung praktekkan. Nah, ini ketika kita buka di Simulink ini, di sini ada new dan ada example. Jadi kalau teman-teman mau bisa mengekspor contoh-contoh di sini. Ini sangat banyak. Nih. Oke, nah kemudian yang mau kita lakukan, kita akan membuat file baru. Nah, sebelumnya apa itu Simulink? Simulink itu ini add-on dari MATLAB yang kita bisa melakukan pemrograman, simulasi pemrograman secara interaktif dengan bentuk diagram blok. Kalau tadi text based, kalau Simulink ini dalam bentuk diagram blok. Jadi kita mulai dengan blank model di sini. Nah, ini kecilkan ya karena tertutup oleh papan Zoom. Nah, ini editor atau kalau MATLAB M-file tadi editor namanya, kalau untuk Simulink biasanya disebutnya Canvas. Jadi ini Canvas dari file Simulink-nya. Nah, ini ada di sini kita lihat ini adalah library yang sudah disediakan oleh MATLAB. Ini kita klik. Jadi diagram blok yang ada yang disediakan oleh MATLAB ini bisa kita lihat di sini. Isinya Nah, isinya banyak sekali. Di sini yang biasa dipakai untuk signaling, kemudian kalau kita misalnya mau pakai di sini ada display, ada scope, ini kayak mirip oscilloscope, itu bisa dipakai di sini. Ada di Sinks, kemudian logic and bit operation ada di sini untuk set bit, untuk misalnya decrease atau rotate, di sini ada di sini. Kemudian untuk math operation, jadi kayak ini ada penambahan, add, kemudian untuk perkalian bisa pakai gain, tapi juga bisa pakai multiple ada di sini. Nah, bisa pakai product ini. Nah, itu tadi yang Simulinknya, tapi kita juga ada di sini kalau adik-adik sudah punya add-ons yang lain juga bisa dilihat. Sebagai contoh di sini untuk Simscape Electrical, ini saya bisa pakai misalnya power system. Nah, ini kita bisa pakai, ini ada konektor, sensor, margin, ini bisa kita pakai, di dalamnya sudah ada rumus-rumus di dalamnya. Jadi kita bisa langsung pakai. Sebagai contoh kayak di sini renewable energy, ini yang ini misalnya saya pakai. Nah, ini kalau mau dari library kita mau masukkan ke Canvas Simulink tadi, kita di sini klik kanan, add block di sini. Jadi ini kita ke kanvasnya di sini. Belum maaf, agak lama. Nah, seperti ini kita bisa pakai. Jadi di dalamnya sebenarnya ini sudah ada, kita tinggal masukkan properties-nya. Jadi sudah tersedia. Jadi misalnya daya maksimal dari PV panel itu berapa, itu tinggal masukkan di sini. Nah, kalau kita misalnya
tadi kan harus buka dari library. Kalau kita sudah hafal misalnya, saya mau pakai scope, tinggal dari kanvas ini, klik, double klik, itu kita ketik scope. Nah, ini akan muncul, ada beberapa tipe scope, nah, kita mau pakai yang mana? Saya pakai yang ini, yang atas, tinggal pilih yang atas. Nah, ini nanti akan muncul scope-nya. Nah, kalau kita mau copy paste, jadi kita mau bikin lagi, tinggal diklik, terus kontrol, tarik, nah ini sudah copy. Kemudian disimulin, jadi kita misalnya kita bisa kasih namanya ganti, aduh maaf ini. Nah, kalau misalnya kita sudah bikin, misalnya kita sudah membuat rangkaian, kita masukkan, biar enggak ini saya kembali ke kita mau simulink untuk rumus ini, 2 sin omega x kali ditambah 3 cos omega x ini. Nah, untuk angka ini kan nilai konstanta, jadi kita bisa di sini kasih konstanta ini, nilainya berapa? Nilainya 2, kita rubah di sini, nilainya 2. Ada delay, maaf. Kemudian kita mau bikin sinyalnya, sin omega x ini. Nah, sinyal sinusoida di Simulink ini sudah disediakan di library Sing tadi. Tertutup nih. Nah, atau bisa langsung sin. Nah, sine wave di sini sudah ada. Kita pakai. Nah, sin kita taruh dulu di sini. Jadi nulisnya adalah sinusnya dulu, kan ini nanti mau dikali dengan 2. Jadi nanti dikali dengan 2 di sini. Kemudian kita juga perlu konstanta lagi, angka 3. Taruh di sini. Angka 3. Kemudian kita butuh lagi untuk cos. Jadi sinyal cos itu adalah sinyal sinus yang digeser sebanyak 90 derajat. Jadi nanti kita geser radiannya 90 derajat. Jadi yang kita pakai tetap sama dari sinyal sinus ini. Nah, kemudian di sini ada penambahan. Nah, penambahan kita tadi bisa pakai add, ini. Nah, list of sign-nya ini, add ini kita bisa macam-macam, jadi bisa lebih dari 2. Misalnya, nah berarti yang ditambahkan nanti ada 3 komponen itu. Kalau kita butuh 3. Nah, yang kita butuhkan hanya 2. Nah, saya pakainya maunya yang ini. Ini juga bisa tadi untuk nanti kalau Simulink ketika bikin simulasi sistem kendali biasanya ada diagram closed loop. Ini pakai seperti ini juga. Jadi ini juga misalnya bisa kita ganti plus min seperti ini, jadi berganti. Oke. Nah, kita ganti. Kita pakainya plus dua-duanya. Ini bisa di rotate. Nah,
kita biarkan dulu. Nah, kemudian ini dikali dengan 2. Tapi tadi perkalian kita bisa pakai produk sini. Jadi kita kalikan seperti ini. Kemudian sama untuk cos-nya. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, ini biar tidak bingung, ini bisa di sini. Kalau kita klik, terus muncul sini, nah kita mau ini untuk comment out. Jadi kalau misalnya tidak dipakai, kita bisa di comment out. Kayak tadi di M-file itu sebagai komen, jadi tidak dijalankan. Kemudian ini show block name. Nah, kita biar gampang ini untuk membedakan bahwa ini yang sin. Nah, yang ini adalah yang cos. Dipilih ganti. Name cos seperti ini. Nah, tadi sinyal kosinus itu adalah sinyal sin yang kita geser radiannya. Jadi kita 90 berarti dia pi per 2. Jadi di sini kita ganti pi per 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita jalankan. Oh maaf, variabelnya agak salah. Speed di sini. Sebentar. Pi per 2. Huruf kecil. Oke. Jadi tadi variabel di MATLAB case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil berbeda. Jadi sebenarnya di sini contohnya ada PI. Oke, kita run. Nah, kita bisa lihat di scope-nya hasilnya seperti apa. Jadi seperti ini hasilnya. Penjumlahan dari sinyal sin 2 kali sin dikali 3 kali cos, hasilnya seperti ini. Nah, kita juga misalnya kita mau melihat masing-masing dari sinnya sendiri, kemudian cosnya sendiri, kita bisa bikin scope lagi. Scope. Nah, kita scope-nya juga bisa inputnya mau berapa. Nah, karena kita mau melihat 2, sin dan cos, kita
saya kasih 2. Jadi ini bisa saya bisa tarik dari sini ke sini ya, misalnya. Dari sini ke cosnya. Kita besaran. Kita lihat di sini. Ini ada 2. Ini yang sinyal sinus, kemudian ini yang sinyal cos. Jadi kita kali 3 di sini, cos digeser 90 derajat, kemudian sinus amplitudenya dikali 2, seperti ini. Nah, ini bermacam-macam cara memakainya. Ini bisa seperti ini, sin kemudian dikali 2, atau bisa langsung dari sinnya ini. Ini ada amplitude, bisa langsung kita ganti menjadi 2. Kalau di contoh PowerPoint Bu Yuli ini bisa dengan gain. Gain ini juga fungsinya sama dengan, ini kan penguatan, gain itu penguatan, jadi dikuatkan 2 berarti sama aja dengan dikali dengan 2. Jadi macam-macam, adik-adik bisa pakai produk, ini produk, bisa pakai gain. Nah, ini di contoh Bu Yuli juga mencontohkan ada MUX itu untuk multiplexer dari multiplexer. Jadi kita menggabungkan, nih di sini saya mau menggabungkan 2 sinyal, masukkan ke dalam, masukkan ke dalam satu osiloskop. Misalnya kita tampilkan ke dalam satu osiloskop. Nah, ini gitaran. Sama hasilnya dengan ini tadi, karena sudah digabung. Oke, itu contoh sekilas penggunaan dari MATLAB Simulink. Kalau dari rumus, dari soal yang kita untuk M-file seperti ini, ada if, ini contohnya Bu Yuli sudah bikin di MATLAB-nya. Saya akan buka. Nah, seperti ini. Ini tadi yang program yang M-file tadi, AX sin BX. Nah, ini dari B-nya tadi di M-file-nya adalah nilai dari 0 sampai 360. Nah, ini dari Simulink kita bisa memanggil variabel. Kita bisa memanggil variabel dari M-file. Bagi contoh, tutup dulu. Nah, ini saya kasih nama yang sama supaya tidak berubah, jadi kita pakai B di sini. Nah, kemudian tadi yang degree to radian. Jadi di Simulink juga sudah ada namanya seperti ini, degree to radian. Jadi kita pas bikin degree to radian kayak gini, nah nanti akan muncul sama. Kemudian ini adalah fungsi, jadi Bu Yuli sudah bikin fungsi untuk si sinusnya tadi. Saya lihat tadi di
Oh, bukan di sini. Nanti lihat lagi. Jadi ini fungsi sim-nya. Kemudian untuk if-nya, di sini kan tadi ada for each. Kemudian ada if jika, ini di sini dimasukkan, kita bikin subsystem sendiri. Ini namanya subsystem. Jadi isinya seperti ini. For each, jika ini tadi U1 kurang dari 90, maka ini di sini nilainya adalah 1. Yang pertama, ini yang kedua ini dilihat. Jadi masukinnya di sini. Jadi nah, it's simulink. Jadi kita bisa pakai di sini. Nah, inputnya berapa ini karena kita butuh 1, karena inputnya cuma 1 vektor, jadi 1 saja. Kemudian ini as if-nya dimasukkannya di sini. Ini sebagai contoh. Nah ini, jika lebih kecil sama dengan 90, maka ini kemudian ini. Nah yang lainnya, ini tadi yang 90 sampai 180 ada di sini. U1 lebih dari 90, kurang dari 180. Ini yang berikutnya, as if berikutnya dengan koma, dipisahkan dengan koma. Oke. Nah, kemudian ini baru logikanya. Kemudian statementnya apa? Ini kan tadi kalau kurang dari 90. Nah, dia akan A sama dengan 1. Itu pakainya if action subsystem. Jadi actionnya apa? Taruh di sini. Dihubungkan dengan yang output yang pertama. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian hasilnya outputnya di merge di sini. Nah ini subsystem. Jadi sebenarnya dalamnya banyak. Jadi kalau kita sebagai contoh tadi yang simulink yang untitled, nah biar program yang kita bikin, karena diagram blok kan butuh banyak ruang, jadi agar terlihat lebih rapi, misalnya kita bisa bagian tengahnya atau bagian mana yang nanti akan kita pakai lagi, kita bisa create jadi subsystem seperti ini di sini. Seperti ini. Jadi ini nanti bisa dipakai lagi, isinya di dalamnya sama. Nah, ini ada juga tuh workspace, jadi kita dari simulink kita bisa mengirim datanya ke workspace, ke sini. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya. Oke. Nah, tadi saya contohkan yang di untitled-nya. Jadi kita misalnya sekarang di sini tadi konstantanya, ini kan langsung cuma konstanta doang. Jadi kita juga bisa masukkan dia sebuah vektor. Jadi misalnya dari 1 sampai dari 1 dengan selisih 1 sampai misalnya 5. Ini juga bisa seperti itu. Oke. Nah, ini juga bisa, nilai ini juga bisa tadi sebagai contoh, yang contohnya tadi Bu Yuli bikin dari memanggil dari M-file. Jadi dari sini kita bisa ganti, misalnya mau variabel X yang akan kita ganti-ganti.
X nggak boleh. Kemudian misalnya oke. Nah, ini kita bisa di simulink kita, di MFA kita, A misalnya sama dengan 3. Kemudian kita panggil nama dari si ini belum kita save. Save as latihan 2. Save. Nah, ini kita panggil di sini. Nah, nama projectnya tadi latihan 2. Jadi seperti ini kita run. Oh, belum disimpan. Misalnya saya kasih latihan 3. Kita run ini. Kemudian setelah ini di run, baru kita run simulinknya. Kita akan lihat apakah A benar sudah berganti menjadi 3. Nih, yang tadinya kali 2 sekarang sudah menjadi kali 3. Jadi prinsipnya variabelnya kita deklarasikan dulu, baru kita panggil simulinknya. Kalau misalnya simulinknya sudah dipanggil, sementara A-nya belum, itu nanti akan jadi error. Jadi variabelnya dideklarasikan dulu yang mau dipakai oleh simulink, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, itu tentang MATLAB MFile dan simulink. Nah, ini ada tugas yang nanti saya harap untuk dikumpul di akhir minggu. Di sini kita ulangi langkah-langkah MFile tadi yang sudah Bu Yuli jelaskan, kemudian membuat program MFile dengan tema yang dengan persoalan yang beda, dengan soal yang beda lagi di sini. Jadi ini ada sin 2x, nanti adik-adik lihat dulu rumus trigonometrinya, bagaimana untuk merubah dari sin 2x menjadi tadi, kan di MATLAB hanya ada sinus-sinus tadi. Nah, ini bisa dipelajari. Kemudian membuat yang simulink yang ini, yang nomor 2 itu MFile, yang nomor 3 menggunakan simulink. Rumusnya seperti ini. Ditampilkan dengan blok display. Oh, Bu Yuli belum menampilkan display. Seperti ini. Kita display. Ya. Kalau display ini bentuknya angka. Kalau tadi ini bentuknya sinyal. Nah, ini bentuknya angka. Jadi seperti ini. Kalau kita run, tadi harusnya nilainya 3. Nah, kalau misalnya kita ganti di MFile-nya, ini adalah vektor dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Maka nanti juga kita run dulu setelah diganti. Nggak apa-apa, ini warning. Nah, kemudian
Kita running di sini. Nah, ini nilainya sudah berubah dari 1 sampai 10. Jadi nanti untuk soal nomor 3 yang untuk menampilkannya bentuknya display. Oh ya, tadi belum dijelaskan. Nah, dari nilai ini misalnya, ini dari simulink dari nilai A, misalnya kita mau kali dengan produk dengan nilai 3, kemudian display. Nah, kita juga mau lihat hasilnya di workspace. Jadi tidak hanya tertampil di simulink, tapi kita juga mau melihat di workspace. Itu workspace. Jadi ini ada di workspace. Kita gunakan variabel 3 dari 1 sampai 10 dikali 3 berarti isinya 3, 6 dan seterusnya. Di workspace-nya 3 sampai 30. Nah, ini di display-nya. Nah, kemudian di workspace bisa lihat D di sini. Nah, nilainya di 6. Nah, ini ada banyak time. Ini dikerjakan beberapa kali. Kita nanti yang pakai hanya yang time 0-nya saja. Ini bisa di setting untuk di simulink. Kita perlu setting ini. Nah, tadi misalnya kita juga mengalami sinyal sinusnya itu seperti terpotong, tidak smooth, tidak halus. Itu kita bisa ganti-ganti di sini. Solvernya, stepnya kita kecilkan, misalnya bisa 0,1. Atau juga ini time stopnya, misalnya kita terlalu panjang, kita bisa ganti sampai 10 detik, kita ganti misalnya sampai 5 detik kayak gitu. Ini solvernya untuk merubah-rubah simulinknya. Nah, itu tentang simulink. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi saya akan teruskan materi yang selanjutnya. Jadi karena di pertemuan berikutnya nanti ada pretest, jadi saya akan sedikit membahas tentang sistem orde 1 dan orde 2, tapi hanya pengantarnya saja. Dan orde 2. Jadi saya nah, Oke, jadi ini kita akan mulai untuk membahas tentang sistem orde 1 dan sistem orde 2. Jadi sebuah sistem itu dia untuk bisa kita simulasikan, kita perlu memodelkan sistem itu dalam bentuk model matematikanya, dalam bentuk rumus matematikanya. Jadi untuk mendesain sebuah sistem, kita perlu melakukan pemodelan matematik. Ini sistem kita pelajari hanya sistem orde 1 dan sistem orde 2. Kemudian
ada dua tipe sistem. Yang pertama itu yang statis, jadi dia hanya berubah berdasarkan input itu. Kemudian hubungan input dan outputnya biasanya direpresentasikan dengan persamaan aljabar. Jadi tadi ada aljabar yang penjumlahan dan perkalian. Kemudian ada juga sistem dinamis. Sistem dinamis ini dia akan berubah seiring dengan waktu berjalan. Jadi output itu akan membutuhkan waktu untuk bisa bereaksi atau merespons sesuai keinginan kita. Jadi sebagai contoh misalnya kita naik motor, ketika kita mau dari kecepatan 40 ke 60, itu kita tarik gas, itu sebenarnya dia nggak akan langsung ke 60, dia butuh waktu. Nah, itu namanya sistem dinamis. Kemudian, ini keterkaitan antara input dan outputnya, ini direpresentasikan dengan persamaan diferensial. Jadi, perubahan tadi kecepatan itu dia dimodelkan dengan persamaan diferensial. Itu sesuai dengan hukum fisisnya. Nah, kemudian kita bahas. Nah, salah satu karakteristik dari sistem yang linear time invariant. Jadi linear tapi time invariant ini jika inputnya kita beri sinyal sinusoidal seperti tadi, maka outputnya dari sistem itu juga berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang sama, tetapi dengan magnitude atau amplitude ketinggiannya dan fasanya itu mungkin berbeda. Nah, perbedaan magnitude dan fasa ini merupakan respon frekuensi dari sistem tersebut. Nah, untuk mengkonversi sistem dari domain waktu, tadi kan dia berubah terhadap waktu, ke domain frekuensi, kita bisa menggunakan transformasi Laplace. Jadi, ini nanti kita akan menggunakan bantuan transformasi Laplace untuk memodelkan sistem. Kenapa menggunakan transformasi Laplace? Karena ini akan memudahkan ketika kita membuat fungsi transfer. Jadi di sini transformasi Laplace itu rumusnya seperti ini dengan eksponensial pangkat min st ft seperti ini. Nah, S ini adalah isinya sebenarnya ini adalah variabel kompleks. Jadi terdapat bilangan ini bilangan realnya dari fasanya, kemudian ini bilangan imajiner dari frekuensinya. Nah, ini ada beberapa daftar dari transformasi Laplace yang akan sering digunakan untuk desain sistem. Nah, ini untuk unit impulse, jadi ada sinyal seperti ini, impulse cuma satu titik. Ini transformasi Laplace-nya dia satu. Kemudian unit step, ini transformasi Laplace-nya 1S. Nah, unit step dan impulse ini yang biasa dipakai untuk analisa respon waktu dari sebuah sistem itu menggunakan unit step. Jadi sebagai contoh misalnya ada motor listrik, misalnya kita ketahui kalau dia kita mau naikkan kecepatannya, misalnya dari 20 tadi ke 40, berarti ada rumus misalnya kalau tegangan segini, tegangan X, dia akan naik kecepatan menjadi Y gitu. Jadi kita kasih step-step itu tegangannya, kita kasih masukan, misalnya dari 20-40 berarti misalnya linear, kita langsung kasih 20 itu tegangannya, nah itu berarti ini step, dikasih 20. Nah ini stepnya 1, ini Fs-nya 1/s. Kemudian ada unit rem seperti ini, yang linear, Fs-nya 1/s kuadrat, kemudian untuk pangkat, ini nanti kita akan gunakan untuk membuat transfer fungsi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ada properti atau sifat-sifat dari transformasi Laplace. Yang pertama, ini dia bersifat linear, jadi seperti ini. Laplace, transformasi Laplace dari fungsi AFT plus BGT. Ini kita bisa keluarkan A
B-nya juga kita keluarkan karena bersifat linear tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau untuk perkalian ini tidak sama. Kalau untuk penambahan bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, kemudian untuk integral seperti ini, A plus dari fungsi integral hasilnya adalah Fs per S kuadrat. Harusnya sebenarnya ada penambahan di sini ketika T sama dengan 0. Jadi sistem itu biasanya T0-nya sebenarnya misalnya sudah menyimpan energi, sudah ada T0-nya itu misalnya sudah bergerak kalau tadi motor, jadi sudah ada T0-nya. Nah ini tapi biasanya ini akan dianggap sebagai 0, jadi kita pakai ininya, kita pakai hasilnya, kemudian ini yang diferensial. Nah ini yang diferensial, Laplace dari df dt hasilnya adalah ini. Tanda T ini artinya diferensial dari F ketika S-nya nilainya pada T sama dengan 0. Jadi kalau ada titik 1 berarti dia diferensial order 1, kalau titiknya 2 berarti dia penurunan ke 2. Jadi df dt itu kalau lebih gampang kita kasih F titik, kalau D kuadrat F dt kuadrat itu F titik 2 gitu di atasnya. Selanjutnya, nah ada fungsi yang lain, ini untuk perkalian dengan eksponensial, jadi Laplace E pangkat min ATFT, ini transfer fungsinya, Laplace-nya adalah Fs plus A. Nah ini fungsi ini digunakan untuk dalam sistem, jadi yang ada peredaman itu biasanya memakai ini. Jadi kayak misalnya pegas, ada peredam, jadi transfer fungsinya menggunakan ini. Nah, ini contohnya Laplace E min AT cos omega T. Ini kita lihat dulu, ini kan yang EAT-nya jadi S plus A. Nah, cos-nya ini kita tadi lihat di tabel, untuk cos, ini kan S plus S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ini S-nya, karena ini tadi pakai rumus yang ini, ada E pangkat min AT, tinggal kita S-nya, ini disubstitusi diganti dengan S plus A. Nah, kemudian untuk pergeseran waktu, Ft min A, ini, nah ini seperti ini hasilnya. Jadi, untuk sistem yang digeser waktunya, dengan pergeseran konstanta waktu sebesar tau, ini hasilnya seperti ini. Kemudian, nah ini contoh lagi, misalnya Laplace dari 2T E pangkat min 3T plus 5. Ini kita mau cari transformasi Laplace-nya. Nah, kita lihat menggunakan properti nomor 1. Properti nomor 1 kita lihat di sini yang linear. Jadi kita keluarkan 2T E pangkat min ET plus 5. Nah, kemudian yang ini 1T, kita lihat di sini, 1T itu super S, hasilnya per S di sini. Jadi nanti ini adalah 5 plus 5 per S. Nah, kemudian untuk yang ini, TET, nah T-nya ini, tadi di sini T adalah super S kuadrat, jadi T super S kuadrat, di sini T super S. Nah, ada tadi properti nomor 4, kita lihat yang ini E pangkat T, tinggal kita substitusikan S-nya dengan ditambah A-nya. Jadi A-nya min 3, jadi kita tambahkan di sini. Jadi 1 per S plus 3 kuadrat. Nah, jadi dari ini kita tambahkan. Jadi transformasi Laplace dari fungsi ini adalah 2 per S pangkat 3 kuadrat plus 5S. Nah, kemudian
Untuk memudahkan kita melakukan pemodelan sistem, mensimulasi, kita bisa membuat blok diagram masing-masing sistem transfer fungsinya seperti apa. Jadi blok diagramnya ada sistem yang open loop dan sistem yang closed loop seperti ini. Nah, ini untuk yang open loop, cara menghitung transfer fungsinya seperti ini. Jadi kalau lurus saja seperti ini, kita tinggal kalikan, kita tinggal tambahkan. Jadi totalnya ini kan outputnya adalah CS, transfer fungsi itu adalah output per input. Jadi outputnya CS, ini inputnya RS. Jadi hasilnya adalah G1S ini dikali, jadi ini tinggal dikalikan G1S dikali G2S dikali seterusnya. Nah, kemudian ada juga misalnya bentuknya nggak seperti itu, jadi dari input ini paralel masuk ke masing-masing plan, masuk ke masing-masing diagram blok, kemudian di sini baru ditambahkan, ini berarti hasilnya adalah ditambahkan G1 plus G2 plus G3. Kalau berurutan seperti ini dikalikan. Nah, kemudian untuk yang closed loop sebagai contoh seperti ini. Jadi ada kita mau cari total transfer fungsinya, berarti CS per RS. Jadi di sini ada GS kali error. Ini kan ada error di sini. Berarti transfer fungsi dari GS dengan errornya per RS. Nah, sementara error adalah input diambil CS kali HS di sini. Ini kan ada minus di sini. Di input diambil CS kali HS. Atau ini ada plus minus, jadi saya masih pakai plus di sini. CS per RS sama dengan GS. Ini kita masukkan, errornya kita masukkan di sini per RS. Jadi CS sama dengan ini, kita lanjut sampai hasilnya akhirnya CS sama dengan CS per RS atau transfer fungsi totalnya yaitu GS per 1 plus minus, kalau di sini plus berarti ini plus, kalau minus berarti minus, GS plus HS. Nah, kemudian kalau misalnya ada bentuk yang seperti ini lagi, ini caranya, ini kan ini dihitung dulu, ini adalah seperti ini, GSHS, G21, di sini 1, G21, kemudian ini G1 kali G2, ini bersebelahan, G1 kali G2, kemudian ada G1 kali G2 kali H1 kali H2. Ini seperti ini rumusnya. Oke. Nah, itu tentang transfer, tentang pengantar untuk kita nanti lanjut ke sistem orde 1 dan sistem orde 2. Sebagai contoh, kalau secara fisik untuk sistem orde 1 itu, sistem orde 1 itu yang X-nya pangkatnya 1 atau S-nya pangkat 1. Kalau yang orde 2, S-nya itu nanti transformasi Laplace-nya S-nya pangkat 2. Jadi sistem orde 1, contohnya kalau jaringan listrik adalah rangkaian RL atau rangkaian RC, itu dia hanya orde 1, tapi kalau sudah RLC itu menjadi sistem orde 2. Oke, cukup sekian untuk yang pengantar tentang sistem orde 1 dan orde 2. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Silahkan. Tadi suaranya cukup jelas kan ya, suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu nyinggung pretest untuk minggu depan kan, Bu? Ya kan, Bu? Benar, Bu? Oh, enggak, bukan minggu depan. Jadi minggu depan Pak Sukarman dulu, kalau dari jadwal yang Pak Sutanto jelaskan, jadi minggu depan Pak Sukarman dulu, setelah itu baru ada pretest di minggu berikutnya, waktunya pretest di depan, terus baru lanjut ke materi saya. Oke.
Kira-kira pretestnya itu seperti apa ya Bu sistematikanya? Nah, ini nanti mungkin Pak Sutanto bisa menjelaskan. Jadi nanti mungkin ada dikasih soal untuk dikerjakan. Oh iya Bu. Jadi dari 3 materi berarti dari materi Bu Yuli, dari materi Pak Sutanto, dan juga dari materi Pak Sukarman yang sudah menjelaskan pengenalan. Baik Bu. Soalnya kalau saya pribadi masih kebingungan nih Bu sama materinya. Soalnya kan ini pakai simulink ya Bu. Terus MATLAB saya itu error gitu loh Bu. Jadi nggak bisa saya terapin langsung gitu. Jadi masih kebingungan gitu. Jadi add-on Simulinknya belum diinstal. Sepertinya udah Bu. Cuman MATLAB saya ini mungkin agak error gitu loh Bu. Mungkin karena crack ya Bu kali ya. Oh, jadi kalau crack sebaiknya pas install internet dilepas dulu, kemudian firewallnya juga di offin dulu, yang virus threat defendernya juga di offin dulu. Biasanya butuhnya seperti itu kalau ada crack-crackan. Iya baik Bu. Terima kasih Bu. Atau mungkin bisa pakai, tapi itu cuma 30 hari sih kalau yang ini, yang free. Kalau yang di situs resmi ya Bu. Iya, hanya 30 hari free-nya. Iya baik Bu. Atau mungkin bisa beli di itu seperti Bu Juli bilang dulu ada di Tokped atau di Shopee, bisa dicoba, banyak yang jual. Oke Bu. Bu, kira-kira kita perlu bikin grup WA nggak Bu biar materi yang Ibu kirim barusan bisa di-share langsung? Bukannya sudah ada? Sudah ada belum? Sudah kan ya grupnya? Sudah sepertinya. Sudah ya, nanti saya share di grup materinya sama tugasnya tadi kan Bu Yuli ngasih tugas, nanti di grup saya share. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, saya ini ya, tadi di akhir kuliah saya bilang mau cek absensi, saya cek dulu. Bu, izin bertanya Bu. Iya, silahkan. Di tugas tadi kan ada Y sama dengan XI per berapa tuh Bu? XI di situ maksudnya apa ya Bu? Yang di sebelah mana? Bisa di ini. Di soal nomor 2 tadi Bu. Soal nomor 2. Oh iya, adalah matriks dengan YI. I itu adalah indeksnya. Tadi kan A, saya share lagi screen-nya. Nih ya, jadi I adalah indeksnya. Jadi kan tadi A ini, X-nya ini kan, A ini adalah sudutnya, X-nya adalah sudah dalam bentuk radian, nah I ini adalah indeksnya. Sama, jadi kayak tadi Bu Yuli cerita kan per kolom, per isi dari kolom, jadi I ini adalah indeks kolomnya, kolom ke-1. Jadi sebenarnya sama aja rumusnya, sama dengan mungkin kalau bingung, Y sama dengan maaf, ini Y sama dengan X per 2. Jadi maksudnya ini itu indeksnya, jadi dia kolom ke-1, jadi semua kolom nanti pakai for each tadi, for each ini indeksnya. Begitu? Jelas atau masih bingung? Jelas Bu. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, nanti saya juga akan kirim ini, bisa teman-teman pelajari kalau mau lebih explore, bisa dilihat sintak-sintak yang ada di MATLAB.
Ini sebenarnya nggak full, nggak penuh, nggak semuanya ada. Bisa. Nah tadi di helpnya MATLAB kita bisa lihat. uh, Ini kalau saya tekan F1, nah ini muncul hubnya di sini. Ini kalau mau explore Simulink, teman-teman bisa explore di sini. Ini PDF documentation-nya bisa dilihat. Di sini. Oh, harus ini dulu, harus email dulu yang dipakai. Nah, kemudian ada juga di websitenya, di mfile ini. Nah, ini di Matplotlib, teman-teman bisa lihat, ini ada Simulink on RAM. Kalau mau belajar tentang Simulink, ini ada Getting Started, ada ini. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa play video ini kalau daftar dulu. Jadi subscribe dulu pakai emailnya, kemudian nanti banyak video yang ada di sini bisa dilihat, bisa untuk pengayaan tentang Simulink. Oke, saya mau absen dulu. Keep calm, keep calm. Hampir semua. Hampir semua. Muhammad Arfin Hussein ada? Tidak ada ya. Saya belum ada WA sepertinya Muhammad Arfin Hussein. Saya skip dulu, nanti saya hubungin. Hadir, Bu. Oh, hadir. Sebentar. Muhammad Arfin tadi hadir? Iya, Bu. Iya, Bu. Cuma agak kesulitan buat scan-nya, Bu. Oh iya iya. Saya ini nanti pakai manual. Oke, terima kasih hari ini. Kalau ada kesulitan nanti bisa langsung WA Bu Yuli tentang MATLAB-nya. Yang belum install juga silakan untuk konsultasi. Tugas saya tunggu sampai akhir minggu ya. Jadi karena Simulink tadi kita bisa pakai misalnya untuk penambahan bisa pakai add atau pakai sum, terus untuk perkalian bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya terindikasi misalnya ada yang hanya copy paste kerjaan temennya, itu akan terlihat bahwa dia tidak mengerjakan. Jadi sebaiknya dicoba masing-masing. Kemudian silahkan filenya dikirim, bisa email ke email Bu Yuli, ini saya atau ke WA yang ada di grup,
ke nomor Bu Yuli itu sudah ada. Ini emailnya Yuli. Nah, itu bisa ke email Bu Yuli di situ. Maaf, salah. Maaf Bu, mau mastiin Bu, itu nanti tugasnya itu ya Bu, file MATLAB-nya atau kita pindahin ke Microsoft Word ya Bu, dokumen Bu? MATLAB-nya. Yang diharap Bu Yuli adalah file MATLAB. Jadi nanti kirim Bu Yuli bisa langsung di-run. Kalau benar, ya berarti sukses. Oke Bu, makasih Bu. Ya, siap. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Oh iya, tadi lupa tidak baca doa. Kita akhiri dengan baca doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.